Saudara, beberapa minggu lalu berat badan saya sempat turun 10 pound loh. Karena memang puasa sepanjang minggu Prapaskah. Tapi ya sekarang naik lagi sedikit. Ya, tetap diusahakan untuk jaga jumlah asupan makanan ke dalam tubuh. Tapi memang urusan kebutuhan tubuh yang terdiri dari daging yang dikuasai dosa ini tidaklah mudah untuk mengendalikannya, bukan? Apalagi ya saya suka makan makanan yang enak-enak. Kadang sulit untuk menahan diri. Tapi ya saudara bersyukur juga karena ya saya punya polwan, saudara. Dia suka ngomel, suka melotot. Kalau saya melihat saya makan lebih dari porsinya, dia sudah mulai melotot. Saudara, kalau di zaman para rasul, di mana manusia hidup, saudara, secara tradisional saja sudah sulit untuk mengendalikan diri, apalagi kita yang hidup di zaman modern di tengah arus informasi. Iklan dan konten tontonan begitu mudah dan cepat didapat. Maka saudara, godaannya semakin besar dan semakin sulit untuk dihindari. Begitu mudahnya saudara belanja di online, tinggal klik. Ya nggak suka, balikin. Tapi akibatnya saudara, sebelum tidur, buka gadget. Lihat tawaran produk, kadang nggak butuh karena tertarik, klik juga. Lagi kerja, buka gadget. Jawab postingan grup. Kadang senyum-senyum sendiri. Kalau dulu senyum-senyum sendiri dianggap orang gila. Sekarang itu sudah biasa. Kalau dulu orang jalan sambil ngomong sendiri dianggap orang mabok. Tapi sekarang banyak orang jalan terlihat seperti ngomong sendiri, padahal sambil ngomong dengan orang di seberang sana pakai handphone atau headset. Informasi sangat cepat dan mudah diakses, entah kontennya berguna atau tidak, benar atau hoax, yang penting viral. Tapi akibatnya saudara, kerja sulit fokus karena banyak distraction. Entah muncul di handphone atau di komputer, katanya sibuk, nggak punya waktu, tapi ternyata produktivitas rendah. Waktu dan energi habis tanpa hasil yang maksimal, karena tidak punya prioritas yang jelas, sehingga pikiran dan tindakan mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang bersifat kedagingan. Di Matius 26 ayat 41, saudara, saat di Taman Getsemani, Yesus menyuruh Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya berjaga-jaga dan berdoa, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Namun Yesus mendapati mereka sedang tidur. Sekali lagi Yesus menyuruh mereka berjaga-jaga dan berdoa sambil berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Di Roma 7 ayat 14 sampai 15 pun Paulus mengalami pergumulan yang sama saat ia masih seorang Farisi, yang tahu persis hidup di bawah hukum Taurat. Ia berurusan dengan keinginan daging ini. Ia mengatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat.
Setelah dikasih Tuhan, minggu lalu kita telah merenungkan nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa sesungguhnya kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu kita sungguh-sungguh bersyukur saudara-saudara telah menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih untuk menerima keselamatan di dalam Yesus dan memperoleh hak istimewa untuk menjadi anggota keluarga Allah, sehingga kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Papa. Bahkan kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan dan dibenarkan di dalam Kristus ini, kita berhak menerima warisan kerajaannya bersama-sama dengan Kristus. Namun demikian, saudara, Paulus tetap mengingatkan di dalam bacaan kita hari ini di ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Setelah dikasih Tuhan, dalam perikop yang kita baca hari ini, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia mengenai perbedaan orang yang hidup menurut daging dan orang-orang yang hidup menurut roh. Dan di ayat 17 Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan, maka sering terjadi kita tidak melakukan sejalan dengan apa yang kita kehendaki. Sebagai contoh, saudara, kita tahu dan di dalam hati ingin setia dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah keinginan roh kita, bukan? Tetapi seringkali kita tidak melakukannya, malas berdoa dan tidur di saat firman Tuhan disampaikan. Bukan karena kita tidak tahu atau tidak mau, tapi seakan tubuh jasmani yang dilahirkan dalam dosa ini seakan menolak dan dengan sengaja memberi sinyal ngantuk dan lelah saat berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Apalagi dimulai jam 3 sore. Dan sedihnya, saudara, ternyata ini terjadi dan dialami oleh manusia sejak ia kanak-kanak. Perhatikan saja, saudara, ketika anak-anak disuruh untuk membaca bagian dari firman Tuhan, pikirannya tidak bisa fokus, saudara. Malas, ada semacam penolakan. Tapi begitu ia pegang iPad dan membuka game, maka dia bisa konsentrasi sampai berjam-jam. Seolah-olah pada permainan itu ada roh yang mencengkram dan menarik hati dan pikiran anak-anak untuk terus terikat pada mainan itu. Dan secara intens pikiran dan perasaannya itu dibentuk oleh apa yang disajikan dalam permainan itu, bukan? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali saya suka mengatakan bahwa untuk memahami cara kerja roh itu dengan mempersederhananya lewat kata semangat. Sering untuk membangkitkan semangat lalu kita mengatakan, ayo semangat, mana spiritnya nih? Ayo spiritnya mana? Ah, saudara-saudara, dan memang cara kerja roh itu seperti api yang menggelora di dalam diri kita yang memberikan tenaga untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Bahkan ketika semangat itu terus menyala, maka hati, pikiran, dan perasaan itu tercurah untuk mewujudkannya. Di sini ada iman, saudara. Cara kerja roh itu seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Maka hati, pikiran, dan perasaan kita terkoneksi kepada siapa kita jatuh cinta. Hari-hari kita dipenuhi dengan keinginan untuk menyenangkan Dia.
Selalu ada kerinduan untuk bertemu dengan seseorang kepada siapa kita menaruh kasih. Waktu dan tenaga kita tercurah untuk memikirkan dan berusaha berkomunikasi serta menyelaraskan rencana dan keinginan kita dengan dia yang kita kasihi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan besar yang kita hadapi ini adalah bahwa ternyata ada berbagai macam roh. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab secara pribadi adalah kepada roh yang mana kita mengikatkan diri dengannya. Apakah roh-roh duniawi ini yang membawa kita pada pemuasan nafsu kedagingan dan memperbudak kita untuk kembali hidup dalam dosa, ataukah dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran dan membawa kita menjadi ciptaan baru dan menghidupkan? Karena itu dalam surat yang pertama Rasul Yohanes di pasal 4 ayat 1, saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, disadari atau tidak, kita ini sedang berada dalam situasi genting. Karena di dekade terakhir ini dengan perkembangan teknologi digital dan AI yang begitu cepat dan masif, kalau kita tidak cermat, tidak bisa menahan diri dan tidak kritis, maka kita akan sangat mudah terbawa arus dan tergulung gelombang postmodernisme yang membawa kita pada jurang kehancuran. Kalau kita tidak segera bertindak menahan diri, bahkan keluar, maka kita akan mengalami kesulitan dan terjerat pada kebinasaan. Sudah dikasih Tuhan, kembali pada perikop yang kita baca hari ini. Paulus dengan terang-terangan mengatakan di ayat 19 bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Semua orang tahu dan saudara bisa membedakannya dengan jelas. Roh-roh dunia yang bisa membuat kita kembali hidup dalam perbudakan dosa itu ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya tidak perlu memberikan contoh-contoh karena saudara sudah tahu dengan pasti apa yang dimaksud oleh Paulus. Namun persoalan besarnya adalah bahwa rupa-rupa perbuatan daging yang disebutkan oleh Paulus ini mungkin ada di antaranya telah menjerat hidup kita. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan tidak bermanfaat. Kita ingin dan telah berusaha untuk melawannya agar kita tidak terus-menerus dikuasai oleh keinginan daging, tapi ternyata sulit, gagal, dan gagal lagi. Saudara, kalau saudara ada dalam posisi yang seperti itu, saudara tidak sendirian. Ini adalah pergumulan kita bersama, betul nggak saudara? Karena itu sebagai persekutuan orang percaya, marilah kita saling menguatkan dan saling mengingatkan. Undangan ini terus digaungkan dari zaman ke zaman supaya dalam perjuangan iman ini kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Dalam surat pastoral kepada orang-orang percaya yang tersebar di diaspora, penulis kitab Ibrani mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling
menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, tanda-tanda akhir zaman ini semakin jelas. Nabi-nabi palsu dan roh-roh kegelapan sedang bekerja semakin giat. Seperti singa yang mengaum dan siap menerkam mereka yang lengah. Karena itu jangan menjauhkan diri saudara ataupun anak-anak saudara dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa saudara? Karena di dalam persekutuan orang percaya inilah kita dapat terus dimotivasi untuk belajar bersama dan saling menguatkan. Manakala kita jauh dalam kelemahan, manakala kita jatuh dalam kelemahan. Saudara, kita dipanggil untuk kembali dalam kehidupan yang baru. Saudara, gereja bukan persekutuan dari orang-orang yang merasa diri baik, benar, dan suci, bukan. Tapi gereja adalah persekutuan orang-orang yang mau merendahkan diri, mengaku dosa, dan bertobat, yang selalu rindu untuk diperbaharui kembali melalui kasih karunia Yesus Kristus. Gereja adalah orang-orang yang menyadari akan kelemahannya, dan yang mau datang kepada Tuhan Yesus, memohon belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang mau belajar untuk terus bertumbuh dan mengenal isi hati Tuhan dan berusaha hidup menjadi seperti Yesus. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang menyadari akan kelemahannya dan membutuhkan Roh Kudus agar tetap tinggal di dalam diri kita, membimbing, menguatkan, dan memampukan kita mengalami transformasi hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, entah apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, dalam kehidupan ini, apakah saudara sungguh merasa bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Di tengah carut marut kehidupan dunia saat ini, seakan masa depan terasa gelap, maka satu hal yang kita butuhkan adalah datang kepada Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, kadang-kadang dalam situasi capek, lelah, gitu ya, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saya hanya kadang-kadang berdiam diri di dalam doa, lalu menaikkan pujian, saudara-saudara. Ini lagu yang favorit, sederhana, tapi memberikan kekuatan, saudara. Saudara tahu lagu ini? Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Oke, ajarku berharap hanya padamu. Saya mau ajak saudara-saudara nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Dan rasakan saudara bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku mengerti
segala rencanamu, ajar serah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi, ajarku mengerti segala rencana-Mu, Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku, lah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Katakan sekali lagi, ajarku berharap hanya padamu, ajarku berharap hanya padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perenungan kita hari ini. Saudara, suatu pertanyaan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan nafsu kedagingan ini? Saudara, perhatikan apa yang pertama-tama Paulus katakan dalam perikop ini di ayat 16. Ia menegaskan pertama-tama supaya kita hidup oleh roh, saudara. Walk by the Spirit. Kita
Kita tidak usah mati-matian menentang keinginan daging, karena selagi, sudah perhatikan ini, selagi hati dan pikiran kita dikuasai dengan usaha untuk menahan diri dari kedagingan, justru yang terjadi sebaliknya. Keinginan daging itu semakin kuat mendorong dan memaksa kita untuk melakukannya. Saudara, saya membayangkan bahwa diri kita seperti sebuah bejana. Kadang bejana atau tempayan ini bisa saja bentuknya, fisiknya tetap sama, tetapi fungsinya mengalami perubahan. Dan ini tergantung dari apa yang mengisi tempayan itu. Sebagai contoh, saudara, dalam peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di kota Kana, ketika di pesta itu mereka kehabisan anggur. Kita tahu kisah ini, saudara, bahwa di sana ada tempayan berisi air untuk membasuh. Namun kemudian Tuhan Yesus mengubah air yang dipakai untuk membasuh kaki dan tangan para tamu yang datang menjadi air anggur yang disajikan di atas meja pesta. Saya tidak akan membahas makna teologis perubahan isi tempayan ini, tetapi dalam konteks pembahasan ini, bahwa tempayan itu sekalipun secara fisik sama, namun ia telah mengalami perubahan fungsi, karena isinya berubah. Demikian juga, saudara, dengan diri kita yang telah mengalami kelahiran baru. Secara fisik kita tidak berubah, tubuh kita sama, wajah kita sama, segala kelemahan yang melekat pada tubuh kita tetap sama. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, maka roh yang menguasai diri kita sudah berbeda, dan fungsi kita pun mengalami perubahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam roh, yaitu kesediaan menanggalkan manusia lama kita. Saudara, suatu perubahan bisa terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu suatu perubahan radikal. Namun yang kedua ada suatu perubahan yang gradual. Artinya terjadi melalui suatu proses bertahap. Nah, saudara, menanggalkan manusia lama ini adalah suatu perubahan yang radikal. Suatu perubahan yang menuntut pengorbanan. Suatu perubahan yang membutuhkan komitmen yang tinggi. Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus banyak melakukan tanda dan mujizat, maka banyak juga di antara pemimpin-pemimpin Yahudi yang percaya kepadanya. Tetapi mereka takut mengakuinya dan memilih diam karena takut akan orang-orang Farisi dan takut dikucilkan. Mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ini dicatat di dalam Injil Yohanes 12 ayat 42-43. Saudara, hidup baru menuntut kesediaan berkorban dan berkomitmen. Paulus katakan di perikop yang kita baca hari ini di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Have crucified the flesh with its passion and desires. Dan di atas sudah dinyatakan mengenai apa itu perbuatan daging, bukan? Dan kalau kita membuka hati dan bertobat, maka kita harus menyediakan untuk berbalik 180 derajat, menanggalkan dan menyalibkan manusia lama kita, mati bersama-sama dengan Kristus, lantas kita mengenakan manusia baru, bangkit bersama-sama dengan Kristus yang bangkit juga. Itulah makna baptisan yang sesungguhnya. Kita diselam di dalam air, artinya kita dikuburkan di dalam kematian, dan saat kita keluar dari air maka kita bangkit bersama dengan Kristus menjadi manusia baru yang telah dibasuh di dalam air dan firman.
Setelah dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah dilahirkan menjadi manusia baru, yang telah melepaskan diri dari cara hidup yang lama, saya mengundang saudara hari ini, mari kita perbaharui komitmen kita. Meninggalkan cara hidup kita yang lama, perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saudara sendiri yang tahu apakah itu. Sekali lagi saudara tidak sendirian, karena kita semua mengalami pergumulan yang sama. Dan Tuhan menguji setiap hati, dan saat ini berbicara kepada kita sekalian. Saudara, maukah saudara mengalami pembaharuan hidup? Katakan saudara di dalam hati, dan secara pribadi, bahwa Tuhan, saya mau hidup baru. Tuhan, saya mau melepaskan kebiasaan lama yang melukai hatimu. Mari kita bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan dan minta kekuatan Tuhan agar kita bisa meninggalkan cara hidup kita yang lama dan melangkah bersama Tuhan, dan biarlah Roh Kudus membimbing dan menuntun langkah hidup kita selanjutnya. Amin, saudara. Langkah ketiga, saudara, yang perlu kita lakukan yaitu jadikanlah diri kita sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Ini adalah sebuah perubahan fungsi seperti sudah saya uraikan di langkah pertama, dan menyediakan diri sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Ini pun termasuk suatu perubahan radikal. Perubahan fungsi secara total dari tempayan air pembasuhan menjadi tempayan tempat air anggur. Ini sebagai ilustrasi juga, saudara. Kalau saudara punya uang nih ya, saudara coba pikirkan, saudara punya uang sekian million dollar, dan saudara membeli bangunan ini, saudara. Jangan langsung ya. Pertanyaannya jawab dulu. Kira-kira bangunan ini akan saudara pergunakan untuk apa? Mungkin yang satu akan katakan, saya mau pakai gedung ini untuk gudang, tempat saya menyimpan barang-barang untuk dijual. Yang lain akan mengatakan, saya akan pakai gedung ini untuk perkantoran dan disewakan. Mungkin yang lain akan mengatakan, saya akan pakai gedung ini untuk tempat main pickleball dan tempat sarana olahraga lainnya. Mungkin ada yang berpikir, saya mau menjadikan gedung ini sebagai gereja. Nah, saudara, sebagai pemilik gedung itu punya hak untuk menggunakan dan memfungsikan gedung yang sudah menjadi milik saudara itu, sesuai dengan keinginan saudara, bukan? Dan gedung itu akan difungsikan menjadi seperti apa tergantung dari roh si pemilik gedung itu. Kalau si pemilik punya orientasi pikiran pada bisnis, maka gedung itu akan dipakai untuk meningkatkan bisnisnya. Tapi kalau si pemilik itu punya orientasi pikirannya untuk charity, mungkin gedung itu juga akan dipakai untuk tempat food bank atau tempat kursus-kursus, bahkan untuk gereja. Dan gedung, kalau dia bisa ngomong atau si pemilik lama bisa protes, loh kok jadi gereja? Saya bangun gedung ini pada awalnya bukan untuk gereja loh. Saudara, dia tidak punya hak apa-apa untuk menentukan, bukan? Si pemilik baru itulah yang punya hak untuk menentukan fungsi gedung itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Jadi ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus sehingga kita menjadi milik Kristus, maka dialah yang berhak menentukan hidup saudara. Karena Kristus Yesus telah membeli saudara dan harganya telah dibayar lunas, bukan? Dan karena kita milik Kristus, maka dialah yang berhak untuk tinggal diam di dalam hidup saudara dan memfungsikan diri saudara menjadi alat di tangannya. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itulah yang seharusnya menguasai segenap hati, pikiran, perasaan saudara, aktivitas saudara, dan segenap hidupmu menjadi ibadah yang sejati, suatu persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Kan itu Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah dikasihi Tuhan, langkah keempat, agar kita hidup di dalam roh, adalah menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus agar melaluinya hidup kita dapat menghasilkan buah roh. Dari perikop yang kita baca hari ini, jelas Paulus menegaskan di ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Setelah perhatikan di ayat, di sana ada 9 karakter yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus yang tinggal di hidup saudara. Dan buah pertama yang harus dihasilkan lebih dulu, dan ini harus menjadi titik pangkal suatu perubahan, yaitu kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, saudara, bahwa perubahan jenis ini terjadi secara bertahap, sekuensial. Ada proses yang dilalui sedikit demi sedikit tiap hari, tiap karakter. Dan ini buah yang dihasilkan secara bertahap, terjadi berurutan, saudara. Sekuensial, dan dimulai lebih dulu dengan adanya kasih. Kasih ini mesti ada dulu, dan itu karakter utama dari Tuhan. Allah adalah kasih. Kasih melebihi segalanya, saudara. Ini langkah awal yang sangat penting kalau saudara mau mengalami perubahan hidup dan rohani saudara bertumbuh, maka pilihlah untuk mau selalu hidup dalam kasih. Selalu pertanyakan apa yang mau saya katakan, apa yang saya mau putuskan, apa yang mau saya perbuat, apakah itu didasarkan kasih atau tidak? Maka hidup saudara akan berubah drastis, dan cara pandang saudara terhadap dunia ini pun berubah. Hidup menjadi menyenangkan dan tidak melelahkan. Percayalah saudara. Tapi kalau saudara membiarkan diri terus-menerus dikuasai oleh kebencian dan dendam, hidup saudara menjadi terasa berat. Seakan masa depan segalanya tampak suram, bahkan kita membangun benteng-benteng. Karena itu saudara, kalau memang mau hidup di dalam roh, maka biarkanlah Roh Kudus itu bekerja dan memampukan saudara untuk hidup di dalam kasih. Dan kalau kasih selalu memenuhi ruang hati, pikiran, dan perasaan saudara, maka akan ada sukacita. Ya, the spirit, love, kemudian ada joy. Dan kalau hati saudara dilingkupi dengan sukacita selalu, maka saudara akan merasakan adanya damai sejahtera. Tidak membiarkan kekhawatiran, takut, dan cemas menguasai hati dan pikiran saudara. Dan tahukah saudara, ketika ada damai sejahtera di hidup saudara, maka saudara pun memiliki kesabaran.
Dan perhatikan saja saudara, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan sabar menghadapi persoalan. Tidak mudah marah atau gelisah ataupun putus asa. Orang yang sabar itu tidak bertindak seberondok, melainkan bertindak secara bijaksana. Hati-hati saudara, bahwa orang sabar itu bukan berarti lamban atau suka menunda-nunda waktu untuk bertindak. Bukan, saudara. Nah, saudara, kalau telah dilatih untuk memiliki kesabaran, maka saudara juga akan mulai bisa menghasilkan kemurahan. Dan ini menyangkut hati yang bisa memberi kepada orang lain. Kemurahan ini adalah sesuatu yang memampukan kita untuk memberi. Tidak hitung-hitungan. Dan memberi ini saudara-saudara jangan dibatasi dengan hal-hal yang materi saja, saudara-saudara. Memberi itu bisa memberi pertolongan, memberi berkat, memberi nasihat, memberi maaf. Itu juga memberi. Memberi pengampunan. Dan perhatikan saudara, bahwa orang yang tidak bisa mengampuni, pada dasarnya ia belum sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Masih ada kebencian di lubuk hatinya. Dan akibatnya ia tidak punya sukacita yang sejati. Dan tidak ada damai sejahtera. Saudara boleh uji dalam hidup saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus. Semangat untuk selalu hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kekudusan hidup ini dihasilkan manakala kita juga dapat bermurah hati dan melakukan kebajikan. Artinya kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh keegoisan, keserakahan. Orang yang haus akan kekuasaan dan dipenuhi dengan ketamakan, maka sebenarnya hati, pikiran, dan perasaannya diperbudak oleh roh-roh duniawi. Orientasi hidupnya hanya ditujukan untuk memuaskan keinginan daging. Dan sebaliknya saudara, orang yang memberi diri menjadi tempat bagi Roh Kudus bertahta, maka ia akan dimampukan untuk menghasilkan berbagai kebajikan. Dan orang yang berorientasi pada kebaikan, maka ia akan menghasilkan buah kesetiaan, kelemah lembutan, dan karakter utama yang dimilikinya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kualitas yang paling tinggi di mana seseorang telah dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya, sehingga ia dapat melepaskan diri dari segala perbuatan daging. Ia tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu serta segala pemuasan dari keinginannya, melainkan telah mengosongkan diri sepenuhnya. Tidak ada ego, sebaliknya hati, pikiran, dan perasaannya telah berada di bawah kendali Roh Kudus. Paulus katakan di Roma 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, maka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengan kata lain, kalau saudara mau hidup di dalam roh, maka mindset saudara tertuju dan terfokus pada apa-apa yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kudus. Dan barang siapa mau tinggal di dalam Dia dan rohnya tinggal di dalam kita, maka kuduslah pula hidup kita. Setelah dikasih Tuhan, saya mau tutup khotbah ini dengan satu poin lagi, yakni bahwa untuk hidup dalam roh, maka dibutuhkan kepekaan terhadap suara Roh Kudus, serta kesediaan kita untuk mendengar dan menaati petunjuknya. Tahu saudara bahwa ketika kita mengaku percaya, menerima Kristus menjadi juru selamat pribadi kita, maka Tuhan juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal di setiap hati kita.
Kita dibentuk oleh firman yang kita dengar setiap hari. Dan sebagaimana janjinya, dialah yang akan menghibur, menguatkan, dan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Yohanes 14:26. Roh Kudus pula lah yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melatih diri untuk selalu dengar-dengar akan suara Roh Kudus, supaya hati, pikiran, dan perasaan kita selaras dengan kehendak Allah. Seperti seorang yang berada di dalam hutan belantara, saudara. Ini persiapan nih untuk nanti camping November, saudara. Satu-satunya alat komunikasi yang dimiliki hanya walkie-talkie, agar ia bisa berkomunikasi dengan seorang pemandu yang berada di pusat atau dengan yang lain. Maka alat yang kita miliki harus ada pada frekuensi yang sama dan peka terhadap sinyal yang dipancarkan, sehingga dapat menghasilkan suara yang jelas. Tentu saja, baterai walkie-talkie harus memiliki power yang memadai supaya komunikasi terjadi, bukan? Demikian pula untuk memahami isi hati Tuhan, maka Ia mengutus Roh Kudus tinggal di setiap hati kita. Frekuensi harus selalu selaras dengan Dia. Diri kita yang telah diciptakan menjadi manusia baru pun harus tetap dijaga agar mampu menerima sinyal-sinyal sorgawi dengan baik, sehingga pikiran, perkataan, perbuatan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Let's pray. Dear Heavenly Father, your words have been conveyed, and the human voice no longer be heard. But may the Holy Spirit speak, remain in our hearts and mind, to teach, to remind, to guide us to live according to your will. In Jesus' name we pray. Amen.